Selamat siang semuanya, saya Kece Juwita Chelsea dengan ujian PM 240. Di sini saya selaku moderator yang akan menemani kalian selama berjalannya presentasi hari ini. Sebelumnya saya dari kelompok 3 yang akan membawakan materi mengenai manajemen biaya dan pembuatan keputusan analisis biaya relevan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Vivi Indah Bintari karena telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk presentasi mengenai materi ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi hari ini. Saya persilahkan kepada rekan-rekan saya dan akan dimulai oleh Rani Mardina. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Kita semua tahu pasar global saat ini persaingannya luar biasa ketat. Dalam kondisi ini tuntutan untuk perusahaan kita sangatlah jelas. Bukan lagi sekedar bertahan, tapi kita juga tumbuh secara berkelanjutan. Dan untuk tumbuh kita tidak bisa main tebak-tebakan. Kita perlu strategi cerdas untuk mengendalikan bahan bakar utama kita, yaitu sumber daya. Disinilah dua konsep kunci berperan, yaitu manajemen biaya dan analisis biaya relevan. Jangan anggap ini sebagai akuntansi yang rumit, tapi anggaplah ini sebagai kompas yang menuntun arah keputusan bisnis kita. Mengapa ini sangat penting? Karena ini membantu kita mengambil keputusan yang efektif, yang artinya tepat sasaran, dan keputusan yang efisien, artinya kita menghemat sumber daya. Kita berhenti untuk membuang-buang yang tidak perlu, dan kita mulai mengoptimalkan semua yang kita punya. Hasil akhirnya tentu saja tujuan kita bersama, yaitu untuk meningkatkan profitabilitas secara nyata dan berkelanjutan. Inilah fondasi mengapa topik ini sangat krusial untuk kita bahas bersama. Untuk kelanjutan materi yang lebih lengkap akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Hashim Muhammad Thorik, dipersilahkan. Baik, dengan saya, pengambilan keputusan adalah proses untuk menentukan tindakan untuk mengatasi suatu masalah dengan hasil yang optimal. Menurut Haryati, pengambilan keputusan itu adalah penilaian dari berbagai macam alternatif. Sementara itu, menurut Endandra dan Bahri, pengambilan keputusan dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal. Secara umum, pengambilan keputusan adalah memilah-milah suatu hambatan dengan sistematis untuk mencapai suatu yang optimal gitu. Dan singkatnya atau kesimpulannya, pengambilan keputusan sangat penting dilakukan oleh suatu organisasi karena keputusan saat ini akan menentukan suatu nasib organisasi di masa yang akan mendatang. Menurut Herbert Simon, jika suatu organisasi tidak dapat mengambil keputusan dengan benar, maka suatu organisasi tersebut akan sulit memprediksi dan melakukan tindakan yang benar untuk dilakukan. Baik, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Asti Nurlini Putri Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan dari pengambilan keputusan. Fungsi utama dari pengambilan keputusan itu sebenarnya jadi dasar buat semua aktivitas kita yang sadar ataupun terarah, baik sebagai individu maupun dalam organisasi. Pengambilan keputusan itu sifatnya ke depan karena sering berkaitan dengan masa depan dan dampaknya biasanya juga dalam jangka panjang. Secara umum, tujuan kita dalam mengambil keputusan kan untuk menyelesaikan masalah. Tujuan tersebut bisa bersifat tunggal ataupun ganda. Nah, apa sih tujuan tunggal ataupun ganda itu? Tujuan tunggal itu ketika kita mengambil keputusan cuma bisa menyelesaikan satu masalah saja. Jadi begitu diputuskan ya sudah, tidak berhubungan dengan masalah lain. Contohnya ketika kita dihadapi suatu masalah dalam soal keuangan, berarti kita cuma mengambil keputusan yang fokus ke aspek keuangan, dan ketika masalah keuangan tersebut selesai, tidak berdampak ke masalah lain. Sementara tujuan ganda itu ketika satu keputusan tersebut bisa menyelesaikan lebih dari satu masalah sekaligus. Jadi satu keputusan itu bisa menyelesaikan dua atau lebih masalah, entah masalah itu saling bertentangan ataupun tidak saling bertentangan. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salma Haula.
Pada kesempatan ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai manajemen biaya dan perannya. Manajemen biaya adalah sistem yang menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan yang dibutuhkan manajemen untuk mengelola perusahaan secara lebih efisien. Informasi yang dikumpulkan tidak hanya tentang pendapatan dan biaya, tetapi juga kualitas, produktivitas, efisiensi proses, hingga retensi pelanggan. Informasi ini membantu perusahaan menemukan peluang perbaikan dan menyusun strategi yang tepat. Manajemen biaya terintegrasi dengan seluruh aktivitas perusahaan, mulai dari desain dan pengembangan produk, pembelian bahan, produksi, hingga pemasaran dan pelayanan pelanggan. Karena aktivitas ini saling terhubung, analisis rantai nilai menjadi penting untuk melihat di mana perusahaan bisa meningkatkan efisiensi dan profit. Secara umum, manajemen biaya mendukung 4 fungsi utama manajemen. Yang pertama, manajemen strategik. Manajemen ini sistem manajemen biaya yang menyediakan data yang akurat, misalnya melalui activity based costing dan target costing. Data ini membantu perusahaan menentukan harga, memilih produk yang menguntungkan, dan mendesain produk sesuai kebutuhan pelanggan. Yang kedua, perencanaan dan pengambilan keputusan. Informasi biaya digunakan dalam penyusunan anggaran, perencanaan laba, pengelolaan kas, serta keputusan operasional seperti pembelian bahan dan penjadwalan produksi. Yang ketiga, pengendalian manajemen dan operasional. Manajemen dapat mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi aktivitas yang tidak efisien, serta membandingkan biaya aktual dengan anggaran untuk melakukan koreksi secara cepat. Dan yang terakhir, penyusunan laporan keuangan. Data biaya ini juga digunakan untuk menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai standar. Secara keseluruhan, manajemen biaya tidak hanya berfungsi mencatat biaya, tetapi juga menjadi alat strategis untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Prosesnya melalui 5 tahap, mulai dari peristiwa bisnis, menjadi data, kemudian informasi, pengetahuan, hingga akhirnya mendukung pengambilan keputusan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sri. Mengenai fokus strategi manajemen biaya, jadi secara sederhana manajemen biaya itu bukan cuma menghitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat sebuah produk, tapi juga bagaimana perusahaan menggunakan informasi biaya untuk membantu strategi bisnisnya supaya bisa bertahan dan unggul dalam jangka yang panjang. Misalnya begini. Kalau dulu perusahaan hanya fokus menghitung berapa biaya bahan baku dan tenaga kerja. Sekarang perusahaan juga melihat aktivitas apa saja yang menyebabkan biaya tinggi dan bagaimana caranya untuk mengatur ulang aktivitas itu supaya lebih efisien. Nah, menurut Robert Kaplan, pengembangan sistem manajemen biaya ini memuat 4 tahap. Tahap yang pertama, sistem biaya hanya mencatat transaksi dasar seperti pembelian bahan bakunya atau pembayaran gaji. Untuk tahapan kedua, sistem mulai menyusun laporan keuangan untuk pihak luar, misalnya investor dan pemerintah. Untuk tahapan ketiga, perusahaan mulai menelusuri data operasional, misalnya berapa jam kerja karyawan atau berapa banyak bahan yang terbuang agar informasi biayanya lebih akurat. Tahap yang keempat, informasi biaya ini sudah digunakan untuk mendukung strategi perusahaan dan membantu menciptakan keunggulan yang kompetitif. Artinya, di tahap keempat inilah biaya benar-benar dijadikan alat strategi, bukan sekedar catatan akuntansi. Nah, dalam konteks strategi bisnis, manajemen biaya strategik punya 3 pendekatan utama. Yang pertama, strategi keunggulan biaya. Fokusnya adalah efisiensi dan pengendalian biaya, supaya perusahaan bisa menawarkan harga lebih murah tanpa menurunkan kualitas. Yang kedua, ada strategi diferensiasi. Nah, kalau ini fokusnya bukan pada harga yang murah, tapi pada keunikan dan nilai tambah produk. Untuk yang ketiga ada strategi fokus. Di sini perusahaan memilih pasar tertentu dan menyesuaikan biayanya sesuai dengan segmen itu.
Jadi, semua strategi biayanya diarahkan untuk melayani segmen itu sebaik mungkin. Selain 3 strategi itu, manajemen biaya mengenali apa yang disebut faktor kunci keberhasilan. Faktor ini bisa berupa efisiensi operasional, kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan kemampuan perusahaan menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Haikal Inayah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep biaya relevan dan pengambilan keputusan. Biaya relevan adalah biaya masa mendatang yang muncul dalam situasi di mana pengambilan keputusan harus memilih di antara 2 pilihan atau lebih. Untuk menentukan pilihan mana yang terbaik, pengambil keputusan akan memilih keputusan yang mempunyai manfaat tertinggi. Adapun konsep-konsep biaya yang terkait dengan analisis biaya relevan. Yang pertama, ada perilaku biaya atau cost behavior atau variabilitas biaya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Yang kedua, ada kesempatan atau opportunity cost, adalah nilai dari alternatif terbaik yang harus dikorbankan ketika membuat suatu pilihan. Contohnya, ketika Anda memiliki uang untuk membeli buku atau makan malam, lalu Anda memilih untuk membeli makan malam, maka biaya peluangnya adalah manfaat dari buku yang tidak jadi Anda beli. Yang ketiga, ada affordable cost dan unaffordable cost. Affordable cost adalah biaya yang timbul atau hilang tergantung pada keputusan yang diambil. Sedangkan unaffordable cost adalah biaya yang tidak dapat dihilangkan atau dihindarkan terlepas dari pilihan keputusan yang diambil. Yang keempat, ada biaya masukan atau input cost, adalah biaya hipotesis atau non-tunai yang mewakili nilai sumber daya yang digunakan tetapi tidak ada pembayaran kas aktual. Biaya ini tidak dicatat dalam laporan keuangan tetapi sangat penting untuk pengambilan keputusan. Dalam rangka untuk pengambilan keputusan, biaya relevan harus memiliki manfaat yang paling tinggi. 1. Harus berbeda pada waktu dilakukan perbandingan pengambilan keputusan. Apabila suatu biaya meningkat, menurun, muncul, ataupun menghilang pada waktu suatu tindakan yang berbeda dievaluasi, maka biaya tadi bisa disebut relevan. Yang kedua, harus bernilai kini atau masa yang akan datang. Artinya adalah biaya yang dikeluarkan pada masa yang akan datang yang berbeda untuk setiap pilihan yang tersedia bagi pengambilan keputusan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Salwa Fauzia Rahmadani. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai biaya relevan dan biaya tidak relevan. Data biaya memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan manajerial karena menjadi dasar bagi perusahaan untuk memilih alternatif yang paling menguntungkan. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua biaya memiliki pengaruh terhadap keputusan yang akan diambil. Oleh sebab itu, biaya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu biaya relevan dan biaya tidak relevan. Biaya relevan merupakan biaya yang akan berada di antara berbagai alternatif keputusan. Artinya, biaya ini hanya muncul atau berubah apabila manajemen memilih satu alternatif tertentu. Biaya relevan meliputi biaya yang diperkirakan akan dikeluarkan serta manfaat yang hilang karena memilih satu alternatif dibandingkan alternatif lainnya. Manfaat yang hilang tersebut dikenal dengan istilah biaya peluang. Selain itu, terdapat pula istilah biaya diferensial dan biaya inkremental yang menggambarkan selisih atau hambatan biaya atau tambahan biaya yang timbul akibat memilih satu alternatif tertentu. Selanjutnya, biaya tidak relevan adalah biaya yang tidak akan berubah meskipun perusahaan memilih alternatif yang berbeda. Artinya, biaya ini tidak berpengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh manajemen. Biaya tidak relevan terdiri dari 2 jenis, yaitu biaya hangus dan biaya tak terhindarkan. Biaya hangus adalah biaya yang telah dikeluarkan di masa lalu dan tidak dapat diubah lagi, sehingga tidak relevan untuk keputusan di masa depan. Contohnya, seperti biaya pembelian mesin atau investasi yang sudah terjadi. Lalu, biaya tak terhindarkan merupakan biaya yang tetap harus dikeluarkan perusahaan terlepas dari keputusan yang diambil. Misalnya, biaya penyusutan aset atau biaya asuransi. Jadi, secara keseluruhan, biaya relevan adalah biaya yang perlu diperhitungkan karena mempengaruhi hasil keputusan, sedangkan biaya tidak relevan dapat diabaikan karena tidak memberikan dampak terhadap alternatif yang dipilih.
Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lutfi. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah analisis biaya relevan. Yang pertama, kumpulkan biaya dan pendapatan relevan. Hanya masukkan biaya dan pendapatan masa depan yang berubah antara alternatif. Yang kedua, hilangkan sunk cost biaya masa lalu, tidak mempengaruhi keputusan karena tidak bisa diubah. Yang ketiga, buang biaya masa depan yang sama. Untuk semua alternatif biaya yang tidak berubah pada semua pilihan, dianggap tidak relevan. Lalu yang terakhir ada analisis biaya diferensial. Dibandingkan pendapatan relevan dan biaya relevan, pilih alternatif dengan keuntungan inkremental tertinggi. Untuk selanjutnya, Zikri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang penerapan analisis biaya relevan untuk pembuatan keputusan. Keputusan manajemen yang berkaitan dengan biaya relevan biasanya merupakan keputusan khusus yang memiliki karakteristik terjadinya tidak rutin dibandingkan keputusan aktivitas sehari-hari. Terdapat beberapa keputusan khusus yang menggunakan informasi biaya relevan. Yang pertama, ada keputusan membuat atau membeli, atau bisa disebut dengan make or buy decision. Keputusan ini merupakan pertimbangan manajer untuk menentukan apakah suatu komponen sebaiknya diproduksi sendiri atau dibeli dari pihak luar. Tujuannya adalah untuk mencapai penggunaan sumber daya produksi dan keuangan yang paling efisien. Dalam situasi ini, di mana terdapat fasilitas, ruang, atau tenaga kerja yang menganggur, manajer biasanya akan memilih untuk memproduksi sendiri agar fasilitas tetap dimanfaatkan dan menghindari pengurangan karyawan. Yang kedua, yaitu keputusan menghentikan atau melanjutkan produksi suatu produk, atau bisa disebut dengan stop or continue product line. Keputusan ini dilakukan ketika manajer harus menilai apakah suatu segmen atau lini produk layak dipertahankan atau sebaliknya dihapus. Informasi dari laporan segmen berbasis biaya variabel menjadi dasar utama untuk menilai margin kontribusi dan kinerja segmen tersebut. Jika suatu produk mengalami penurunan pendapatan, perusahaan dapat memilih untuk menutup produk tersebut, melanjutkan produksinya, atau menggantinya dengan produk baru yang lebih menguntungkan. Dalam hal ini, keputusan didasarkan pada analisis biaya relevan dan dampaknya terhadap laba perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salma Samratul. Yang ketiga adalah keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Keputusan ini terjadi ketika perusahaan memperoleh pesanan dengan harga jual yang lebih rendah dari harga normal. Manajemen harus mempertimbangkan pendapatan dan biaya diferensial untuk menentukan apakah pesanan tersebut menguntungkan atau tidak. Jika perusahaan beroperasi pada kapasitas penuh, maka pesanan khusus dapat menimbulkan tambahan biaya tetap dan variabel yang perlu diperhitungkan. Namun, jika kapasitas produksi masih belum digunakan sepenuhnya, maka hanya biaya variabel tambahan yang menjadi faktor utama. Selama pesanan khusus dapat meningkatkan laba perusahaan tanpa mengganggu penjualan normal, pesanan tersebut layak untuk diterima. Yang keempat adalah keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Keputusan ini muncul dalam perusahaan manufaktur yang mengolah bahan baku melalui beberapa tahap produksi. Produk yang dihasilkan dari suatu departemen dapat langsung dijual atau diproses lebih lanjut untuk meningkatkan nilai jualnya. Hal ini sering terjadi pada produk gabungan yang baru dapat dipisahkan pada titik pemisahan. Manajer harus membandingkan tambahan pendapatan dari proses lanjutan dengan biaya tambahan yang diperlukan. Jika pemprosesan lebih lanjut memberikan keuntungan yang lebih tinggi, maka keputusan yang tepat adalah melanjutkan proses tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adam. Oke teman-teman, di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan sebuah studi kasus. Yang pertama yaitu keputusan membuat sendiri atau membeli dari pihak luar. Studi kasusnya yaitu kasus pada toko oleh-oleh Sari Rasa Jember menganalisis keputusan make or buy untuk memenuhi pesanan 500 bungkus suar suwir dengan metode biaya relevan. Dibanding biaya membuat sendiri dan membeli produk setengah jadi, hasilnya biaya membuat sendiri yaitu 2.670, sedangkan membeli yaitu 5 juta rupiah. Artinya terdapat penghematan teman-teman. Rp 2.330 jika memproduksi sendiri. Kesimpulannya alternatif make lebih menguntungkan dan biaya lebih rendah. Baik teman-teman, untuk studi kasus yang kedua yaitu menghentikan atau meneruskan lining produk studi kasus Putra Karya Mebel Curug menunjukkan bahwa lining produk lemari mengalami margin segmen negatif sebesar 2.328.000 pada 2020. Untuk menentukan langkah terbaiknya dilakukan analisis biaya relevan dengan membandingkan dua alternatif.
melanjutkan semua produk atau menghentikan lini lemari. Hasilnya total laba jika melanjutkan adalah 28.330 juta rupiah, sedangkan jika menghentikannya hanya 7.820.700 rupiah. Artinya melanjutkan produksi memberikan laba diferensial lebih tinggi sebesar 2.509.300 rupiah. Meskipun lemari tampak merugi secara segmen, kontribusi totalnya tetap positif bagi perusahaan, sehingga keputusan terbaiknya adalah tetap melanjutkan produksinya. Oke, untuk studi kasus selanjutnya akan dipaparkan oleh Calvin. Oke, saya akan melanjutkan nomor 3, yaitu keputusan menerima atau menolak pesanan khusus CV Prijon kasus. Pesanan khusus 2000 kotak crispy John 2 dengan harga 10.000 per unit. Analisis biaya relevan, variable costing, pendapatan relevan 20 juta, total biaya variabel 14.520.000, biaya tetap tambahan 500.000. Laba diferensialnya yaitu 20 juta dikurang 14.520 dikurang 500.000 sama dengan 5.480.000. Kesimpulannya, pesanan khusus menguntungkan karena menghasilkan laba relevan 5.480.000. Biaya tetap yang tidak berubah tidak dihitung, tidak relevan. Keputusan yang tepat, pesanan khusus diterima. Yang nomor 4 yaitu keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. PT Fortuna inti alam kasus. Perusahaan memproduksi 60 kg biji kopi Sangrai. Produk bisa dijual langsung sebagai biji kopi siap digiling dan diproses lebih lanjut menjadi kopi bubuk. Tapi butuh biaya tambahan. Data relevan yaitu harga pokok produksi 31.589 kilo atau 18.954 per pack biaya. Tambahan proses menjadi bubuk. 2.500 pack harga biji jual kopi langsung, 24.000 pack harga jual kopi bubuk, 33.000 per pack total biaya relevan, 18.955 pack selisih keuntungan. Memproses lebih lanjut 6.750 per pack. Kesimpulan, memproses lebih lanjut memberikan keuntungan lebih besar atau selisih 6.750 rupiah. Kopi bubuk lebih diminati oleh konsumen dibanding biji Sangrai. Keputusan terbaik, produk diproses lebih lanjut menjadi kopi bubuk. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada Fikri. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya faktor non finansial yang tidak dapat dikuantifikasi. Pengambilan sebuah keputusan dalam perusahaan tidak bergantung hanya pada analisis kuantitatif atau finansial semata, tapi juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor kualitatif non finansial yang tidak dapat diukur secara moneter. Faktor-faktor ini mencakup aspek psikologi, sosial, etika, serta reputasi perusahaan yang dapat menjadi penentu utama dalam pilihan akhir. Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur, faktor-faktor kualitatif non-finansial utama yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama ada faktor psikologis dan individu. Faktor ini berkaitan dengan cara berpikir dan karakter orang yang mengambil keputusan. Setiap orang punya pengalaman, intuisi, dan toleransi risiko yang berbeda, dan itu sangat mempengaruhi keputusan. Yang kedua ada organisasi dan struktur budaya. Perusahaan itu seperti kepribadian organisasi. Jika budaya kerja terbuka, cepat, dan fleksibel, maka keputusan juga akan lebih cepat. Sebaliknya, kalau struktur perusahaan terlalu birokratis, keputusan jadi lambat dan sulit. Yang ketiga ada kepemimpinan dan komunikasi. Cara pemimpin memimpin sangat memengaruhi keputusan. Pemimpin yang melibatkan tim akan menghasilkan keputusan yang lebih kaya perspektif. Komunikasi yang baik juga membantu menghindari salah paham dan konflik. Dan yang keempat ada etika dan nilai moral keputusan. Keputusan tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan, tetapi juga apakah keputusan itu etis dan tidak merugikan pihak lain. Yang kelima ada tekanan sosial dan dampak internal. Lingkungan sosial di dalam perusahaan juga berpengaruh. Tekanan dari kelompok kerja, suasana organisasi, atau kondisi karyawan bisa membentuk keputusan. Dan yang keenam ada reputasi merek dan persepsi pasar. Reputasi adalah aset penting. Banyak keputusan diambil untuk menjaga nama baik perusahaan agar tetap dipercaya pelanggan dan investor. Dan yang terakhir ada preferensi pemangku kepentingan. Keputusan harus mempertimbangkan keinginan berbagai pihak seperti investor, pelanggan, karyawan, dan pemilik. Perusahaan harus bisa menyeimbangkan semuanya. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gaida. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai studi kasus penerapan faktor kualitatif atau non-finansial dalam pengambilan keputusan bisnis. Di sini kita mengambil pada kasus harian umum X.
harian umum X dihadapkan pada keputusan besar, yaitu apakah mereka harus mempertahankan koran cetak atau sepenuhnya beralih ke media online. Secara kuantitatif atau secara finansial, analisis biaya jelas menunjukkan bahwa beralih ke media online akan lebih menguntungkan. Mengapa? Karena media online tidak memerlukan biaya tinta, kertas, logistik, atau biaya operasional kendaraan yang mahal. Secara finansial juga keputusan ini merupakan keputusan yang sangat tepat dan rasional. Namun, manajemen harian umum X harus lebih cermat. Keputusan besar tidak boleh hanya didasarkan pada data finansial, melainkan juga harus secara kualitatif atau secara non-finansial yang sulit diukur, tetapi sangat kuat dalam mendukung mempertahankan koran cetak. Nah, ada 3 faktor penting yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu pembaca fanatik. Ini mencakup loyalitas pelanggannya. Apa itu? Ini adalah kelompok pembaca inti yang memiliki rutinitas dan fanatisme terhadap perolehan informasi melalui koran cetak. Kehilangan pelanggan loyal ini juga merupakan kerugian yang tidak hanya dari pendapatan. Yang kedua yaitu hubungan dengan karyawan. Kesejahteraan karyawan. Apa itu? Keputusan beralih ke online mengancam pekerjaan divisi cetak yang dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, PHK memiliki implikasi sosial dan etis yang tinggi. Manajemen harus mempertimbangkan kesejahteraan karyawan sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan. Lalu, faktor yang ketiga yaitu nama besar atau reputasi merek. Koran cetak adalah sumber utama reputasi dan nama besar harian umum X yang telah mapan di benak publik. Menghentikan cetak dapat merusak citra perusahaan yang sudah dikenal sebagai perusahaan koran cetak, menciptakan persepsi negatif dan berpotensi memengaruhi kepercayaan mitra dan publik. Keputusan akhir dalam kasus ini melibatkan konflik antara keuntungan finansial apabila beralih ke media online, lalu melawan kerugian non-finansial jika beralih ke media online juga. Manajemen harus menimbang bobot masing-masing faktor non-finansial ini untuk memastikan pengambilan keputusan tidak hanya menguntungkan secara uang, tetapi juga berkelanjutan dan beretika dalam jangka panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah membawakan materi hari ini. Sekarang kita akan masuk ke kesimpulan. Saya akan membacakan kesimpulan mengenai materi yang dibawakan hari ini. Jadi, analisis biaya relevan merupakan salah satu dasar paling penting dalam pengambilan keputusan manajerial. Melalui identifikasi biaya yang benar-benar berkaitan dengan alternatif keputusan, organisasi dapat menentukan pilihan yang paling efisien dan menguntungkan. Namun, hasil akhir keputusan tidak hanya didasarkan pada aspek kuantitatif saja. Faktor kualitatif seperti loyalitas pelanggan, kemampuan tenaga kerja, citra organisasi, keberlanjutan hubungan dengan pemasok, serta dampak sosial juga harus diperhatikan. Dengan demikian, pengambilan keputusan yang tepat adalah keputusan yang mempertimbangkan keseimbangan antara analisis biaya dan manfaat secara finansial dengan pertimbangan faktor non-finansial. Keputusan yang hanya berorientasi pada angka dapat berdampak pada penurunan kepercayaan, gangguan operasional, atau hilangnya nilai strategis jangka panjang. Cukup sekian materi yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.